Ada saat ketika seseorang hadir dengan tampilan begitu rapi, lembut, percaya diri, dan meyakinkan. Tapi entah mengapa hati kecil kita seperti menangkap sinyal yang gak beres. Sayup-sayup tercium ambisi kekuasaan yang halus, diam-diam mau mengendalikan kita, tapi dengan cara tidak terlihat. Sinyal ini jangan diingkari. Mungkin saking seringnya menemui orang yang sama semacam ini, sebuah perjalanan panjang dilukai dengan cara yang sama sehingga membuat kita lebih peka, membuat kita mampu melihat topeng itu mulai retak, dan dari celah-celahnya kita bisa mengenal apa di baliknya. Hari ini aku ingin mengurai kepekaan itu tentang sinyal orang yang tersembunyi di balik topeng kebaikan, kesempurnaan, dan juga kesopanan. Sesungguhnya hanyalah seolah-olah. Sebentar, pelan-pelan kita buka satu persatu lapisan itu agar melihat apa saja yang mereka sembunyikan. Betul banget, sinyal gak beres itu ternyata ambisi yang ingin menguasaimu karena sebuah kedekatan. Entah itu pasanganmu, entah itu pacarmu, temanmu, atau teman kerjamu, atau juga bos kamu. Ambisi yang tidak tampak tapi sempat membuatmu kehilangan banyak hal, yaitu kamu terputus dari teman-temanmu, kamu terputus dari keluargamu sendiri, kamu tiba-tiba hilang kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, dan yang paling parah adalah kamu putus dari dirimu sendiri. Tapi banyak yang tidak mempercayai topeng itu, sebab dari luar semuanya terlihat normal, terlihat harmoni, terlihat sesuai. Padahal di baliknya kamu sangat takut tapi tidak bisa diucapkan. Karena ada tekanan emosional yang membuat kamu patuh, karena kamu takut terjadi konflik dan perdebatan, dan kamu takut kena amarah dan makian, kamu takut terluka lagi. Si pemakai topeng ini ternyata telah mengendalikan dan menguasaimu dengan cara menjadi si paling benar, menggurui kamu dengan sepuasnya tanpa mendengarkan sepersen pun pendapatmu, merendahkanmu tanpa memikirkan perasaanmu. Dan tapi anehnya kamu tetap yakin bahwa si topeng itu adalah pembawa kebaikan. Hati-hati, bukan hanya soal sifat dominan, melainkan kepribadian yang polanya mirip dengan narsisisme atau manipulatif. Pola seperti itu tidak hanya terjadi di dalam kisah-kisah kehidupan pribadimu, tapi tidak jarang juga di dunia profesional, di ruang kerja, di lingkungan yang otoritas. Ada sosok yang tampil sebagai pemimpin yang teladan, sopan, manis, lemah lembut, fasih, pintar, hampir sempurna. Tapi di balik semua itu, dia hanya menuntutmu loyalitas total. Artinya ada manipulasi, ada kebutuhan minta dikagumi, dan ada ketidakmampuan menerima perbedaan pendapat. Topeng kebaikan dan kesopanan ini membuatmu jadi tidak percaya dengan sinyal buruk yang pernah kamu tangkap dari orang itu. Padahal tubuhmu sudah tidak nyaman dan ingin lari setiap kali berhadapan dengannya. Orang seperti itu punya keahlian, dan keahlian utamanya adalah membangun citra, membangun kemasan, bukan membangun kejujuran. Dan ketika kepekaan kamu sudah semakin tajam, maka lapisan topeng itu terlihat retak, keramahan itu terasa dingin, dan senyumannya terasa kosong dan bohong. Kepekaan yang lahir dari luka yang pernah membuatmu teringat dan disimpan. Kepekaanmu menangkap sinyal
gak beres itu bukan muncul tiba-tiba. Itu hasil perjalanan panjangmu. Pengalaman menghadapi manipulasi, menghadapi relasi kuasa yang tidak sehat. Bukan kamu saja, batinku juga belajar membaca manusia dari hal-hal kecil, seperti nada suaranya, gerak tangannya, tatapannya, cara duduknya, cara dia menilai orang lain, cara menyimpan rapi ego di balik kesopanan yang palsu. Ini bukan sedang menghakimi, tapi ini adalah intuisi yang terlatih. Ini hasil kesadaran yang tumbuh pelan tapi jadi. Dan menariknya, orang-orang bertopeng yang punya agenda tersembunyi biasanya gelisah mengetahui kepekaan kamu. Tidak nyaman berada di dekat kamu, yaitu orang yang bisa melihatnya dengan jernih. Karena topeng mereka ternyata tidak berlaku padamu, yaitu pada orang-orang yang sadar. Baiklah, aku ingin menegaskan sesuatu. Kamu tidak berlebihan, kamu tidak salah membaca. Ambisi menguasai halus itu benar-benar nyata, dan manipulasi yang dibungkus kesopanan itu nyata. Dan rasa jernih yang kamu miliki juga nyata. Kamu bisa membedakan mana ketulusan, mana permainan ego, mana penyamaran. Dan ketika kamu berani melihat semuanya apa adanya, itu artinya kamu sudah sampai pada tahap yang paling penting, yaitu tahap clarity atau tahap kejernihan batin. Di titik itu, kamu tidak lagi mudah ditipu oleh topeng, dan itulah kekuatanmu sekarang. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.